Blunder Sintayong bikin Branko Ivankovic selamat dari pemecatan usai Cina menang 2-1 dari Timnas Indonesia. Ragnar kecewa Timnas Indonesia kalah, siap bangkit lawan Jepang dan Saudi. Sintayong janji evaluasi taktik pada laga berikutnya. Pelatih Cina ungkap kunci kesuksesan meredam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikalahkan Cina, taktik ST dinilai tidak jelas. Blunder Sintayong bikin Branko Ivankovic selamat dari pemecatan usai Cina menang 2-1 dari Timnas Indonesia. Di luar dugaan, Timnas Indonesia mengalami kekalahan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Sintayong untuk mengubah susunan pemain berakhir dengan hasil buruk. Timnas Indonesia kalah 1-2 saat bertanding melawan tuan rumah Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2026, tersebut hanya menghasilkan 1 gol bagi Timnas Indonesia, yang dicetak oleh Tom Haye di menit 86. Ketika daftar pemain diumumkan, banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Eliano Reijers. Kekhawatiran semakin meningkat saat starting 11 dirilis. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi starter saat melawan Bahrain, seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Sandy Walsh, tidak diturunkan melawan Cina. Sebagai gantinya, Sintayong memilih Kelvin Verdong sebagai bek tengah. Perubahan taktik yang diambil oleh Sintayong dianggap sebagai kesalahan oleh banyak pihak, termasuk Akmal Marhali, koordinator Xavier Saker dan pengamat sepak bola. Ia berpendapat bahwa rotasi pemain yang dilakukan mengurangi kekuatan serangan Timnas Indonesia. Rotasi 4 pemain yang dilakukan pelatih Sintayong di pertandingan melawan Cina ini merupakan kesalahan, terutama jika dibandingkan dengan saat melawan Bahrain. Yang paling mengejutkan adalah keputusan untuk mencadangkan Tom Haye, ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam. Posisi Haye digantikan oleh Nathan Choyaon, yang mengurangi daya serang Timnas, padahal performa di Cina tidak terlalu baik. Tambahnya, gelandang Cina, Li Yuanyi, telah menyatakan sejak awal bahwa timnya tidak akan mengendur saat menghadapi Timnas Indonesia pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ia bahkan menyebut laga melawan Timnas Indonesia sebagai perjuangan yang sesungguhnya. Kami bermain di kandang sendiri, dan semua pemain memiliki semangat bersatu untuk berjuang demi meraih 3 poin, ungkap Li Yuanyi seperti yang dilansir dari Kiki. Kami tidak boleh mundur sedikit pun. Dalam 2 hari terakhir, semua pemain memiliki pemikiran yang sama saat berdiskusi. Ini jelas merupakan pertandingan yang sulit. Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, tetapi kami tetap akan berjuang sekuat tenaga, tambahnya. Bek tengah, Jiang Shenglong, juga menyatakan bahwa meskipun ada perubahan dalam komposisi pemain, Timnas Cina tetap memiliki satu tujuan. Sikap dari manajemen hingga pemain sama, yaitu bertekad untuk memenangkan pertandingan. Kami tidak takut pada lawan kami, dan semua orang akan bersatu untuk meraih kemenangan, tegasnya. Pelatih Branko Ivankovic juga menegaskan hal serupa. Sebelum pertandingan, ia menyatakan bahwa pengalamannya sebagai pelatih membuatnya terbiasa menghadapi tekanan. Dengan pengalaman sebagai pelatih profesional selama 40 tahun, saya mampu menanggung tekanan ini. Saya siap menghadapi tantangan ini, kata Branko Ivankovic mengenai tekanan yang dihadapinya selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivankovic menegaskan bahwa Tiongkok menargetkan untuk finish di posisi 4 besar, dan ia menilai pertandingan melawan Indonesia sebagai awal dari perjuangan yang lebih besar. Ini hanyalah permulaan dari pertarungan yang sebenarnya, ujar Ivankovic. Ragnar kecewa Timnas Indonesia kalah, siap bangkit lawan Jepang dan Saudi.
Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tak bisa menyembunyikan rasa kecewa setelah dikalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 15 Oktober 2024. Melalui unggahan Instagram, Rabu, 16 Oktober 2024, pemain 26 tahun itu ingin tetap menjaga motivasi untuk tampil maksimal pada pertandingan selanjutnya. Terima kasih atas dukungan yang begitu hebat. Saya tidak bangga terhadap hasil pertandingan tapi perjuangan tetap berlanjut. Saatnya bangkit dan membuktikan diri kami saat kembali pada pertandingan November mendatang, tulis Ragnar. Kekalahan timnas Indonesia membuat tim besutan Shin Tae-yong kini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C, timnas Indonesia mengemas 3 angka dari 3 hasil imbang dan 1 kali kalah. Kini sisa pertandingan timnas Indonesia berjumlah 6 laga. 4 pertandingan diantaranya berstatus kandang. 2 laga terdekat yang akan dijalani Tom Haye dan kawan-kawan akan tersaji pada bulan depan. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November, kemudian Arab Saudi pada 19 November. Rencananya 2 laga itu berlangsung di Jakarta. Setelah itu, Timnas Indonesia baru kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, lalu menyambut Bahrain di Indonesia pada 25 Maret 2025. 2 laga terakhir Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi akan berlangsung Juni 2025. Indonesia akan menjalani laga kandang kontra Cina pada 5 Juni kemudian bertamu ke kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Ada 2 tim teratas di klasemen akhir grup C yang berhak mendapat tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Sementara 2 tim penghuni posisi kelima dan keenam di dalam grup akan tersingkir. Artinya, Timnas Indonesia harus finish setidaknya di peringkat keempat agar impian menuju Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Shin Tae-yong janji evaluasi taktik pada laga berikutnya. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia masih belum berhasil meraih kemenangan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong janji evaluasi taktik demi 3 poin di laga berikutnya. Terkini Timnas Indonesia kalah 1-2 dari tuan rumah Cina pada matchday keempat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao Youth Football Selasa, 15 Oktober 2024. Gol Cina dicetak Behram Abdueli dan Zhang Yuning dan cuma bisa dibalas 1 gol oleh Timnas Indonesia lewat Tom Haye. Timnas Indonesia belum pernah menang dalam 4 laga yang sudah dimainkan. Pada 3 laga sebelumnya, Timnas Indonesia 3 kali meraih hasil imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kemenangan pertama sebenarnya ditargetkan diraih saat tandang ke markas Cina, mengingat mereka adalah tim terlemah saat ini berdasarkan 3 hasil sebelumnya. Namun Timnas Indonesia malah takluk 1-2. Sejujurnya, di babak pertama dan kedua, Indonesia memiliki keunggulan dalam penguasaan bola, tetapi dibandingkan dengan tim Cina, kami kurang beruntung dan tidak mencetak lebih banyak gol, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan seusai laga. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan, ujarnya menambahkan. Dalam laga ini, Shin Tae-yong melakukan beberapa pergantian skuad utama dibanding dengan laga sebelumnya saat timnas dijamu Bahrain. Malik Rizaldi, Tom Haye, dan Sandy Walsh yang sebelumnya menjadi starter, tiba-tiba duduk di bangku cadangan. Selain itu, Kelvin Verdong dijadikan bek tengah sebelah kiri ketimbang menjadi bek kiri. Di babak kedua ada juga eksperimen Pratama Arhan dimainkan di sisi kanan. Hari ini kami tidak meraih kemenangan dan kami tidak akan mencari alasan atas kekalahan ini. Tim Cina bermain dengan bola panjang yang cepat dan gol pertama mereka terjadi karena hal itu yang juga menyebabkan kami tidak menang dalam pertandingan ini, tutur Shin Tae-yong. Langkah selanjutnya, kami akan memperbaiki taktik kami dan berusaha meraih hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya, ucapnya.
Pelatih Cina ungkap kunci kesuksesan meredam timnas Indonesia. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, menjelaskan strategi yang digunakannya untuk menghentikan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB. Meski timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola, Cina berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Timnas Indonesia menunjukkan performa berbeda dibanding 3 laga sebelumnya. Berdasarkan catatan statistik, Indonesia menguasai bola hingga 76%, sementara Cina hanya 24%. Namun, dalam sepak bola, kemenangan ditentukan oleh jumlah gol. Meski Indonesia lebih unggul dalam serangan, sentuhan, dan operan, Cina berhasil memanfaatkan peluang lebih efektif. Indonesia mendominasi serangan dan bermain agresif untuk menyamakan kedudukan. Kami bertahan dengan baik dan berhasil menekan serangan mereka, sehingga tidak memberikan banyak ruang untuk serangan cepat, ujar Ivankovic. Ivankovic juga mengakui bahwa kesalahan di lini belakang sempat membuat situasi berbahaya bagi timnya. Namun, ia menekankan, Indonesia adalah lawan tangguh dengan sejumlah pemain naturalisasi dari Eropa. Pertandingan itu sangat sulit, tetapi saya bangga dengan para pemain yang berhasil memenangkan pertandingan dengan kerja keras. Selamat kepada mereka, tambah Ivankovic. Kunci kesuksesan Cina dalam pertandingan tersebut, menurutnya, terletak pada pemahaman mereka terhadap gaya bermain timnas Indonesia. Ia dan timnya mempelajari permainan skuad Garuda dan berhasil menerapkan hasil analisis di lapangan. Kami membuat penyesuaian taktik yang tepat, dan para pemain menunjukkan kemampuan teknik serta taktik mereka untuk meraih kemenangan, jelas Ivankovic. Timnas Indonesia dikalahkan Cina, taktik ST dinilai tidak jelas. Pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo menilai ada ketidakjelasan dalam susunan pemain dan taktik yang diusung pelatih Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesit bertanya-tanya kenapa pelatih Shin Tae-yong selalu melakukan perubahan taktik. Padahal, jelas-jelas ada susunan pemain terbaik. Ada ketidakjelasan di taktik ST, mengapa selalu merombak susunan pemain seperti malam ini. Seperti Shane Patinama yang tiba-tiba muncul, kata Kesit saat dihubungi. Padahal, waktu timnas melawan Bahrain sudah oke, hanya minus Jordi Amat yang tidak main karena cedera. Saya nilai, ST terlalu berani ubah komposisi pemain yang tidak terlalu penting, jelasnya. Ada 4 pergantian dilakukan, yang paling mengejutkan Tom Haye adalah dicadangkan dan posisinya digantikan Nathan Choyaon. Asnawi Mangkualam masuk sebagai starter dan mengambil alih posisi kapten tim. Asnawi menggantikan Sandy Walsh yang dicadangkan karena kurang fit. Witan Sulaiman menggantikan Malik Rizaldi yang jadi starter di laga kontra Bahrain. Sebenarnya, kita sudah punya gambaran starting 11 utama ketika lawan Bahrain. Perubahan yang dilakukan ST sangat ekstrim, dan kita lihat akibatnya dengan harus menelan kekalahan dari Cina yang mainnya tidak bagus, lanjut Kesit. Timnas Indonesia tertinggal di babak pertama dengan skor 0-2. Cina mencetak gol melalui Behram Abdueli, menit ke-23, dan Yuning Zhang, menit ke-44. Pada babak kedua, Timnas Indonesia bisa mencetak gol balasan. Tom Haye mencetak gol pada menit ke-86. Berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan berlangsung November 2024.